Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pernahkah Anda menerima uang dan kemudian merasa ragu dengan keasliannya? Lalu apa saja yang harus dilakukan ketika menemukan uang yang diduga palsu dan bagaimana proses pemeriksaannya di Bank Indonesia? Rekan Anggi Hazibuan akan membahasnya dalam Metropedia selengkapnya untuk Anda berikut ini. Pemirsa, pernah kepikiran nggak kalau rupiah itu bukan cuma sekedar alat buat bayar jajan atau belanja? Di balik setiap lembar rupiah ada simbol kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia. Makanya, kita wajib bangga sekaligus ikut menjaga mata uang kita sendiri. Sayangnya masih ada ancaman nyata yang bisa merusak kepercayaan terhadap rupiah, yaitu peredaran uang palsu atau UPAL. Masalah ini nggak bisa dianggap sepele. Memalsukan rupiah adalah tindak pidana yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan bisa mengganggu kepercayaan terhadap mata uang Indonesia. Karena itu Bank Indonesia bersama berbagai lembaga negara menjalankan strategi untuk mencegah sekaligus memberantas peredaran uang palsu. Strategi ini punya payung hukum yang kuat, mulai dari peraturan Presiden tentang Botasupal, kemudian Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Buat yang belum tahu, Botasupal adalah badan koordinasi yang beranggotakan Bank Indonesia, BIN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Mereka bekerja sama untuk mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang, menindak pelakunya sesuai hukum, serta mencegah uang palsu beredar di masyarakat. Upaya itu dijalankan lewat 3 strategi utama. Pertama, meningkatkan kualitas dan unsur pengamanan rupiah agar semakin sulit dipalsukan, termasuk melalui pengujian di laboratorium BICAC. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya semakin mengenali ciri-ciri uang rupiah asli, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang. Ingat, mengenali dan menjaga keaslian rupiah bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Nah, kalau suatu saat kamu menemukan uang yang mencurigakan, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan apakah rupiah itu asli atau palsu adalah Bank Indonesia. Jadi kalau kamu ragu dengan keaslian uang yang kamu pegang, kamu berhak meminta klarifikasi ke Bank Indonesia. Nah, kalau suatu saat kamu menemukan uang yang mencurigakan, ada 2 situasi yang perlu kamu tahu. Pertama, saat sedang bertransaksi dan kamu menerima uang yang terasa janggal atau mencurigakan, kamu boleh menolaknya dengan sopan. Sampaikan alasannya, lalu minta uang pengganti yang lain sambil meminta agar uang tersebut diperiksa kembali. Tapi ingat, tetap utamakan praduga tak bersalah. Bisa saja orang yang memberikan uang itu juga tidak tahu kalau uang yang dibawanya diduga palsu. Kamu bisa menyarankan agar uang tersebut diperiksa ke bank, kantor polisi, atau langsung ke Bank Indonesia. Situasi kedua, kalau kamu baru sadar setelah sampai di rumah, kalau itu terjadi jangan panik. Simpan baik-baik uang tersebut dan jangan pernah mencoba membelanjakannya kembali. Mengedarkan uang yang diketahui palsu merupakan tindak pidana. Langkah yang benar adalah membawa fisik uang tersebut ke bank umum, kantor polisi, atau langsung ke Bank Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada satu hal penting yang perlu diingat, kalau hasil pemeriksaan menyatakan uang tersebut memang palsu, uang itu akan disita dan tidak dapat diganti. Sebaliknya, kalau hasil pemeriksaan menyatakan uang tersebut asli, uang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Khusus untuk uang asli yang sudah lusuh atau rusak dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia, uang tersebut dapat diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu seperti apa sebenarnya proses pemeriksaan uang di Bank Indonesia sampai bisa diputuskan asli atau palsu? Setiap laporan dari masyarakat akan melalui tahapan pemeriksaan yang sudah diatur secara resmi. Prosesnya dimulai saat kamu mengajukan permohonan klarifikasi. Kamu bisa datang langsung ke Bank Indonesia atau melalui bank umum tempat kamu bertransaksi. Kalau laporan disampaikan melalui bank umum, petugas bank akan mencatat data dan meneruskannya ke sistem Bank Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Setelah diterima, Bank Indonesia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan fisik uang yang dilaporkan. Tujuannya untuk memastikan seluruh persyaratan pemeriksaan sudah lengkap. Selanjutnya masuk ke tahap yang paling penting, yaitu klarifikasi dan klasifikasi. Di tahap inilah uang akan diperiksa oleh tenaga ahli menggunakan metode dan peralatan khusus untuk memastikan keasliannya. Kalau hasil pemeriksaan menyatakan uang tersebut asli, uang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Khusus uang asli yang lusuh atau rusak dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia, uang tersebut dapat diganti sesuai aturan yang berlaku. Namun, kalau terbukti palsu, uang itu akan disita untuk dimusnahkan agar tidak kembali beredar di masyarakat. Setelah seluruh proses selesai, Bank Indonesia akan menerbitkan laporan hasil klasifikasi. Hasil tersebut disampaikan kepada pihak yang mengajukan klarifikasi dan juga diteruskan kepada kepolisian sebagai bagian dari tindak lanjut penegakan hukum.
Lewat satu laporan sederhana, kamu ikut membantu memutus rantai peredaran uang palsu dan menjaga kepercayaan terhadap rupiah. Jadi, jangan ragu untuk lebih peduli, lebih teliti, dan bersama-sama menjaga mata uang kebanggaan kita. Sampai berjumpa di Metropedia lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.